Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Rasulullah yang selanjutnya, yakni Su'ail bin Amr radhiyallahu an, yang terkenal dari Tulaqah menuju Syuhada. Ketika menjadi tawanan kaum muslimin pada perang Badar, Umar bin Khattab mendekati Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku tinggalkan dua gigi Sri Suhail bin Amr sehingga kelak ia takkan menyakitimu lagi dengan orasi-orasinya." Namun Rasulullah SAW yang agung itu menjawab, "Jangan Umar, aku tak hendak merusak tubuh seorang sehingga kelak Allah akan merusak tubuhku, walaupun aku seorang nabi." Kemudian Nabi menarik sahabatnya itu ke dekatnya dan berkata, "Hai Umar, mudah-mudahan esok lusa pendirian Su'al akan berubah seperti yang engkau sukai." Demikianlah nubuat Rasulullah SAW, orator terhebat di kalangan bangsa Quraisy, Suhail bin Amr, akhirnya menjadi bagian kaum muslimin. Seorang musyrik yang kokoh berubah menjadi seorang mukmin yang bertobat, yang matanya tak pernah berhenti menangis karena rasa takut kepada Allah. Bukan hanya itu, ia juga seorang pemuka Quraisy dan komandan pasukan yang berubah menjadi prajurit yang gigih membela agama Allah. Ia pun seorang pejuang dan mempersembahkan dirinya untuk selalu siaga dan berjihad hingga maut menjemputnya sebagai syahid, dengan harapan semoga Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukannya. Siapa yang didahuluinya musyrik fanatik, lalu sekarang menjadi seorang mukmin yang bertakwa dan syahid itu. Ia adalah Suhail bin Amr, salah seorang pemuka Quraisy yang terpandang dan penguasa, memiliki kecerdasan dan berpengaruh. Ia adalah seorang yang diutus kaum Quraisy untuk meyakinkan Rasulullah agar tak memasuki Mekah pada tahun Hudaybiyah. Pada akhir 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya keluar menuju Mekah untuk berjairah ke Ka'bah, mengerjakan umroh. Karenanya mereka tak mempersiapkan diri untuk berperang. Kaum Quraisy pun segera mengetahui perjalanan mereka menuju Mekah. Mereka pun kemudian keluar untuk memotong jalan dan menghalangi kaum muslimin dari tujuannya. Situasi menjadi genting sementara hati mereka diliputi rasa gelisah. Waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Tidaklah pada saat ini kaum Quraisy mengajak kita untuk mengambil langkah ke arah silaturahim, kecuali pasti kukabulkan. Kaum Quraisy pun segera mengutus dutanya kepada Rasulullah dan beliau pun mengatakan kepada mereka bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk berperang. Ia hanya datang untuk menziarahi Baitul Haram dan mengagungkannya. Setiap kali utusan Quraisy kembali ke kaumnya, mereka segera mengirimkan utusan lain yang lebih kuat dan lebih cerdas. Bahkan mereka pun mengirimnya Urwah bin Mas'ud al-Tasfi, yang merupakan seorang terkuat dan paling cerdas di antara mereka. Kaum Quraisy mengira ia mampu meyakinkan Nabi agar kembali ke Madinah. Namun Urwah pun kembali dengan tangan hampa. Ia berkata kepada mereka, "Wahai sekalian kaum Quraisy, aku pernah berkunjung kepada kaisar dan Neguis di istana mereka. Demi Allah, aku tak pernah melihat seorang raja pun yang begitu dihormati oleh rakyatnya sebagaimana sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Sungguh aku dapati ia sekelilingi suatu kaum yang tak rela membiarkannya mendapatkan kesulitan. Karena itu pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kalian lakukan." Ketika kaum Quraisy yakin bahwa semua upaya tak akan membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk mengambil jalan perjanjian dan gencatan senjata. Mereka pun memilih seorang paling layak mengemban tugas ini, Suhail bin Amr. Tak kala kaum muslimin melihat kedatangan Suhail bin Amr, mereka segera mengenalinya. Mereka juga mengetahui kaum Quraisy hendak mengambil langkah perundingan dan kesepakatan karena yang diutus adalah Suhail bin Amr. Ia pun berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu terjadilah dialog yang panjang dan berakhir dengan perjanjian damai. Namun dalam perjanjian itu Suhail berusaha untuk membuat kaum Quraisy mendapatkan keuntungan. Dan hal itu dibantu dengan sikap toleran dan keagungan yang dijadikan landasan Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian itu. Hari-hari pun berlalu hingga datanglah 8 Hijriah tahun itu Rasulullah SAW untuk memutuskan untuk keluar bersama para sahabatnya untuk membuka kota Mekah saat melanggar perjanjian dan kesepakatan dengannya. Sementara kaum muhajirin akhirnya kembali ke kampung halaman mereka setelah sekian lama terusir darinya. Mereka kembali bersama kaum Ansor dan menampung mereka di Madinah dan mengutamakan mereka daripada kaum mereka sendiri.
Islam kembali secara utuh dengan mengibarkan panji-panji kemenangan. Kota Mekah membuka semua pintunya, sementara kaum musyrikin terdiam penuh kebingungan. Mereka membayangkan bagaimana nasib mereka sekarang. Bukankah mereka kemarin yang melakukan semua penyiksaan, penindasan, pembakaran, dan pengurungan sehingga mereka kelaparan? Namun Rasulullah SAW yang demikian mulia tak hendak membiarkan kaum musyrikin tertekan dengan situasi sulit dan perasaan rendah dan hina. Beliau menghadap wajah mereka dengan penuh toleransi dan kesabaran. Beliau berkata dengan suara penuh kasih sayang yang menggetarkan seluruh jiwa mereka. Wahai sekalian Quraisy, menurut kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Saat itulah musuh Islam maju dan berkata, kami yakin pastilah kebaikan, engkau adalah saudara yang paling mulia dan anak dari saudara kami yang mulia. Seberkas senyuman dari cahaya tersungging di bibir Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, pergilah, sesungguhnya kalian bebas. Sungguh ucapan yang keluar dari mulut penutup para nabi dan rasul tersebut tak akan diterima begitu saja oleh seorang yang masih hidup perasaannya. Kecuali perasaan mereka akan diliputi rasa ketundukan, malu, dan penyesalan yang mendalam. Pada saat yang sama, situasi yang diliputi keagungan dan kemuliaan ini menggugah kesadaran Suhail bin Amr sehingga ia pun menyatakan keislamannya saat itu juga. Namun keislamannya bukan keislaman seorang yang sudah terkalahkan dan menyerahkan diri kepada takdir. Kelak akan terbukti dengan cara yang amat luar biasa keislamannya adalah keislaman yang tersihir oleh keagungan Muhammad SAW. Keagungan agama yang dijadikan dasar oleh beliau dalam sebuah kebijakan dan yang benderanya dikibarkan dengan penuh kecintaan dan loyalitas. Orang-orang yang memeluk Islam saat pembebasan Mekah di Tulaha, yaitu orang-orang yang dipindahkan ampunan Nabi dari kesyirikan menuju Islam. Saat beliau berkata kepada mereka, pergilah, sesungguhnya kalian bebas. Hanya beberapa orang dari Tolaha ini melebihi ekspektasi dengan ketulusan mereka yang amat dalam, bahkan terbang ke tempat tertinggi dalam hal pengorbanan, ibadah, dan kesucian, sehingga menempatkan mereka dari barisan depan bersama para sahabat Nabi yang soleh. Di antaranya adalah Suhail bin Amr. Sungguh Islam membentuk kepribadian yang baru, mengasah semua bakatnya yang ada dan menambahkannya, lalu menempatkan semua untuk melayani kebenaran, kebaikan, dan keimanan. Mereka menggambarkan sosok Suhail bin Amr sebagai berikut. Sangat toleran dan dermawan, yang banyak melakukan sholat, puasa, sedekah, membaca Quran, dan menangis karena takut kepada Allah. Itulah keagungan seorang Suhail bin Amr. Ia memeluk Islam saat Fathu Mekah, bukan sebelumnya, tetapi kita bisa melihat ketulusan keislaman dan keyakinannya yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Jadilah ia seorang ahli ibadah, zahid, dan ahli pengorbanan dalam berjuang membela agama Allah. Saat Rasulullah SAW berpulang ke Haribah Allah, tidaklah beritanya sampai ke kota Mekah yang kebetulan Suhail bin Amr tinggal di sana, kecuali kaum muslimin merasa kalut dan terpukul sebagaimana terpukulnya kaum muslimin di Madinah. Di Madinah, Abu Bakar tampil untuk meredam semua kekalutan dan kata-kata yang tegas. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya ia wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup dan tak akan mati selama-lamanya. Kita akan terpengaruh ketika melihat sikap Suhail di Mekah. Ia mengambil sikap yang sama dengan Abu Bakar di Madinah. Ia mengumpulkan semua kaum muslimin di sana, lalu ia berdiri memesonakan mereka dengan kata-kata yang lugas dan menggambarkan mereka bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah yang tak akan wafat kecuali setelah menunaikan amanah dan menyempurnakan tugas risalahnya. Sedangkan kewajiban kaum muslimin saat ini adalah terus berjalan di atas manhajnya. Atas sikap kata-kata Suhail bin Amr yang cerdas dan keimanannya dan mendalam ini, hancurlah fitnah yang hampir mencopot keimanan kaum muslimin di Mekah saat mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW. Pada hari itu nubuat Nabi bersinar jelas, nubuat yang dikatakan kepada Umar, biarkan Umar, mungkin suatu saat ia akan membuatmu gembira. Tak kala Madinah mendengar sikap Suhail bin Amr, khutbahnya yang cemerlang mampu meneguhkan keimanan dalam hati kaum muslimin Mekah.
Umar segera teringat nubuat Rasulullah SAW, lalu ia pun tertawa panjang. Akhirnya suatu hari datang Islam mengambil manfaat dari dua gigi seri Suhail yang dulu hendak ditinggalkan Umar. Ketika Suhail bin Amr memeluk Islam saat Fathul Makkah dan setelah merasakan manisnya iman, ia segera mengambil perjanjian dengan dirinya sendiri. Demi Allah, aku tak akan meninggalkan suatu sikap yang dahulu aku jalani bersama orang-orang musyrik, kecuali akan aku jalani pula seperti itu bersama kaum muslimin. Tidaklah dahulu aku mengeluarkan harta bersama orang-orang musyrik, kecuali aku akan membelanjakan pula seperti itu bersama kaum muslimin. Semoga dengan begitu semua perbuatanku ini akan mengimbangi dosa-dosa yang pernah aku lakukan tempo hari. Dahulu ia sering berdiri lama untuk memuja berhala bersama kaum musyrikin. Sekarang ia berdiri lama dan lebih lama lagi berdiri bersama kaum muslimin untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Demikianlah ia terus sholat dan berpuasa. Tidaklah ada suatu ibadah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali ia akan mengambil baginya sebanyak-banyaknya. Jika dulu ia berdiri bersama kaum musyrikin untuk memusuhi dan memerangi Islam, sekarang ia bertekad untuk mengambil tempatnya di barisan pasukan Islam sebagai seorang prajurit berani yang bersama memandamkan api pemujaan Persia yang mereka sembah selain Allah dan membakar masa depan bangsa yang mereka jajah. Bersama pasukan Islam pula, ia berjuang menghancurkan kegelapan dan kezaliman Romawi serta menyebarkan kalimah tauhid dan ketakwaan di semua tempat. Demikianlah ia keluar menuju Syam bersama pasukan Islam untuk menerjuni pertempurannya pada perang Yarmuk. Kaum muslimin menghadapi situasi yang amat sulit, genting dan krusial, namun sungguh hati Suhail serasa terbang karena rasa gembira. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan yang amat berharga untuk mempersembahkan semua hidupnya pada hari yang amat sulit ini, sehingga ia bisa menghapus seluruh dosa kejahilan dan kesyirikannya. Suhail bin Amr amat mencintai kampung halamannya Mekah lebih dari dirinya sendiri, namun ia enggan untuk kembali ke sana setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan di Syam. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketekunan kalian di jalan Allah sesaat lebih baik daripada amal seluruh hidupnya. Dan aku ingin terus jaga di jalan Allah hingga aku mati. Aku tak akan kembali ke Mekah." Suhail pun memenuhi janjinya. Ia menghabiskan sisa umurnya untuk berjuang di jalan Allah hingga datang waktu perginya. Terbanglah ruhnya dengan bergegas menuju rahmat Allah dan ridwannya. Demikian kisah sahabat Nabi